Shalom, perkenalkan kami dari grup kecil 28. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu case study ketenagaan dengan kasus nomor 4. Berikut adalah anggota grup kecil kami, yaitu ada saya, Deoni, Divanka, Gad, Gabriela, Iman, Ines, Ivon, Hosana, Ika, dan juga Jessica. Pertama yang akan kami bahas adalah perhitungan jumlah kebutuhan perawat berdasarkan hasil lokakarya PPNI. Seperti pada kasus, diketahui jumlah jam perawatan pasien yaitu 24 jam, tempat tidur pada perawatan 1 itu 16, perawatan 2 18, dan perawatan 3 itu 20. Bed occupancy rate atau BOR pada perawatan 1 24, perawatan 2 11, dan perawatan 3 7. Hari kerja efektif yaitu 41 minggu dan juga jam kerja efektif per hari adalah 40 jam per minggu. Dan ditanya jumlah kebutuhan perawat berdasarkan hasil lokakarya PPNI. Berikut adalah rumus perhitungan jumlah perawat, yaitu TPP atau tenaga paramedis sama dengan jumlah jam perawat pasien selama 24 jam dikali 52 minggu dikali 7 hari dikali tempat tidur dikali bed occupancy rate per hari kerja efektif yaitu 41 minggu dikali dengan jam kerja efektif yaitu 40 per minggu ditambah 25%. Pertama-tama kita harus mencari tahu dulu perawatan yang pertama. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus, yaitu 24 dikali 52 minggu dikali 7 hari dikali 16 kali 24% per 41 minggu dikali 40 per minggu ditambah 25%. Hasilnya 33.546,2 dibagi 1.640 ditambah 25%, yaitu 20,4 tambah 25% sama dengan 25,5 atau 26 orang. Pada perawatan yang kedua, kita juga masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus, yaitu 24 dikali 52 minggu dikali 7 hari dikali 18 kali 11% per 41 minggu dikali 40 per minggu ditambah 25%. Hasilnya 17.297,2 per 1.640 ditambah 25%. Sama dengan 10,5 ditambah 25% yaitu 13,1 atau 13 orang. Pada perawatan yang ketiga juga sama dengan yang perawatan pertama kedua, kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi pada perawatan yang ketiga ke dalam rumus, yaitu 24 kali 52 minggu dikali 7 hari dikali 20 kali 7% per 41 minggu dikali 40 per minggu ditambah 25%. Hasilnya 12.230,4 per 1.640 ditambah 25%. Hasil akhirnya 71 tambah 25% sama dengan 9,3 atau 9 orang yang dibutuhkan. Hasil analisisnya, distribusi bed occupancy rate yang juga tidak sama di setiap ruangan perawatan. Angka bed occupancy rate ini terbesar terdistribusi pada ruangan perawatan 1 yang mencapai 24% dari 16 tempat tidur yang tersedia. Diikuti angka bed occupancy rate di ruangan perawatan 2 yaitu 11%, sedangkan angka bed occupancy rate terendah terdistribusi pada ruangan perawatan 3 yaitu 7% dengan jumlah tempat tidur yang paling banyak yaitu 20 unit tempat tidur. Dalam setiap ruang perawatan dengan penyebaran yang tidak merata yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien per ruangan. Jumlah tenaga keperawatan terbanyak terdistribusi di ruang perawatan 1 yaitu sebanyak 12 orang atau 48%. Dan jumlah tenaga paling sedikit terdistribusi pada ruangan perawatan 3 yaitu sebanyak 6 orang atau 24%. Keseluruhan kebutuhan jumlah tenaga keperawatan menurut formula hasil lokakarya Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI yaitu sebanyak 48 tenaga perawat dengan jumlah kebutuhan terbesar yaitu di ruang rawat inap perawatan 1 sebanyak 26 orang dengan jumlah selisih yang ada 14 orang. Dan ruang rawat inap perawatan 2 sebanyak 13 orang dengan jumlah selisih yang ada 6 orang.
Sedangkan jumlah kebutuhan yang paling sedikit yaitu di ruang rawat inap perawatan 3, yaitu sebanyak 9 orang dengan jumlah selisih yang ada 3 orang. Selanjutnya, konsep dalam beban kerja keperawatan. Terdapat kesenjangan antara jumlah perawat dan pasien, di mana jumlah perawat kurang dari yang dibutuhkan, sehingga terjadi penyebaran yang tidak merata untuk melakukan pelayanan. Hal ini mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, dapat membuat perawat sebagai sumber daya manusia di bidang kesehatan mengalami kelelahan dalam bekerja karena beban kerja yang banyak, dan terjadi kesenjangan sosial antara perawat yang sudah senior dengan perawat yang masih training. Selanjutnya, konsep dalam menangani beban kerja keperawatan menurut PPNI 2016. Yang pertama, menetapkan unit kerja beserta kategori tenaganya. Yang kedua, menetapkan komponen yang melekat pada rumus metode perhitungan tersebut. Yang ketiga, menganalisis dengan menggunakan rumus berdasarkan komponen yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, menghitung kebutuhan tenaga per unit kerja. Perencanaan ketenagaan 5 tahun di sebuah rumah sakit direncanakan berdasarkan faktor-faktor berikut ini. Faktor yang pertama yaitu kebutuhan terhadap tenaga baru, yang kedua tenaga yang sudah tersedia, faktor yang ketiga tenaga yang sudah berhenti atau pensiun, dan faktor yang terakhir yaitu tenaga yang akan pensiun. Selanjutnya, perencanaan ketenagaan perawat 5 tahun pada ruang rawat inap. Yang pertama yaitu memodifikasi rasio antara perawat dan pasien, yaitu rasio antara perawat dan pasien shift pagi dan sore adalah 1:5, dan untuk malam hari di ruang rawat dan lain-lain yaitu 1:10. Yang kedua, modifikasi tugas mingguan yaitu dengan menggunakan sistem 8 jam per hari dengan 5 hari kerja per minggu. Sistem ini dapat mengurangi kelelahan perawat dan produktivitas perawat dapat dipertahankan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.